Please. Itu baterainya kayaknya. Tidak. Berarti tadi minta di charge ya? Pakai HP bapak aja. Berarti tadi minta di charge ya? Bisa. Udah. Kira-kira udah lewat. Fotoin daftar akun lagi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu berbudaya. Bapak Ibu, alhamdulillah puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dengan saya lagi ya, ibu yang bapak-bapak yang sudah kenal dengan saya. Saya biasanya dulu di Poli TV saya dulu. Nama saya Dr. Akun. Salawat serta salam semoga kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ibu-ibu, hari ini sambil menunggu antrian poli, saya mau sedikit menjelaskan mengenai penyakit TB. Nah, mungkin ibu-ibu bapak-bapak sudah ada yang pernah tahu ya penyakit TB. TB itu apa? TB itu adalah sama dengan tuberkulosis ya. Jadi kalau kita mendengar, wah tetangga kita sakit TB, oh ada keponakan atau saudara jauh sakit TB. Nah, hari ini saya mau memberikan penjelasan apa sih itu TB, karena di Indonesia itu kondisi penyakit TB tetap makin tinggi ya Bu ya, karena mudah penularannya. Jadi penyakit TB itu atau tuberkulosis disebabkan oleh kuman bakteri dulu ya. Jadi bukan virus, bukan cacing, bukan semacam amoeba, bukan semacam jamur, tapi dia bakteri. Jadi bakteri itu bisa menular dari percikan mudah, dari ada yang batuk di sebelah kita atau dari kita ngobrol-ngobrol dengan teman. Next. Oh ya. Jadi untuk mendeteksi penyakit TB yang dibutuhkan adalah dahak ya. Pada orang-orang yang batuk-batuk itu nanti diperiksa dahaknya. Dahak pagi-pagi atau dahak sewaktu-waktu boleh nanti diperiksa 2 kali. Bapak-bapak ibu nanti diserahkan ke fasilitas kesehatan. Bisa klinik, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Next. Bagus. Nah, bapak-bapak ibu mungkin bertanya-tanya, apa sih gejalanya? Silakan. Bagaimana sih gejalanya kalau orang diduga menderita sakit TB? Mungkin di sini bapak-bapak ibu sudah pada paham ya. Kalau orang yang batuk-batuk lama, terus penampilannya kurus kering gitu kan, terus berat badan susah naik, selalu turun, itu dicurigai ya bapak ibu ya, masih dicurigai, belum tentu TB tapi masih dicurigai. Nah, kalau bapak-bapak ibu menjumpai kondisi saudara tetangga yang seperti itu selalu batuk-batuk gitu kan, apalagi pak darah ya, nanti disarankan aja ke fasilitas pelayanan terdekat, bisa klinik, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, karena saat ini penyakit TB itu menjadi fokus pemerintah dalam menanggulangi penularan penyakit TB. Termasuk di rumah sakit ini pun kami juga kerjasama dengan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, pihak klinik, pihak puskesmas, pihak LSM ya, Bapak Ibu ya, itu ya dari LSM ya. Nah terus, wah gimana cara bayarnya misalnya kita berobat TB? Tenang Bapak Ibu. Jadi untuk kasus-kasus yang ditemukan sakit TB nanti insya Allah pengobatannya, pengawasannya didukung oleh pemerintah. Jadi obat-obatannya itu gratis. Nah apa sih tadi yang selain batuk-batuk yang saya sebutkan tadi? Jadi yang pertama batuk-batuk lebih dari 2 minggu ya kan. Sudah berobat ke sana kemari tetap batuk, berobat ke dokter berkali-kali tetap batuk, terus berat badannya susah naik. Nah kemudian kalau malam
bantalnya itu selalu basah, walaupun tidak ada senam, tidak ada aktivitas, tapi bantal itu berkali-kali basah karena keringat. Hawanya badannya ini agak melemah. Diraba itu seperti demam, tapi nggak panas tinggi, tapi melemah aja. Nah itu kita curigai. Nah beda dengan anak-anak itu tadi yang saya sebutkan gejala untuk dewasa. Kalau anak-anak nanti ada kriterianya, termasuk sesuai seperti yang saya sebutkan tadi. Anak itu susah banget naik berat badannya, ditimbang tetap segitu aja. Contohnya anak 10 tahun beratnya 15 kilo, anaknya kurus kering, berat badan nggak paham. Nah itu contoh dicurigai. Nah nanti disarankan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi untuk anak-anak itu pemeriksaannya lebih lanjut, misalkan bisa di ronsen, nanti ada di mantuk ya, ada yang tahu mantuk bapak ibu ya. Mantuk itu di tes anak ini menderita TB atau tidak. Nah kalau dewasa tadi bisa mengeluarkan darah, tapi kalau anak-anak kan nggak bisa mengeluarkan darah, makanya ada kriteria tadi. Kalau yang sudah dewasa sih gampang aja. Coba bedah jam sekian, nanti lagi jam sekian bedah lagi. Nah itu masih bisa dilakukan. Nah tidak tadi ternyata memang kalau orang itu menderita TB akan ditemukan kuman yang tadi disebutkan namanya tuberkulosis ya. Kalau memang ditemukan kuman tuberkulosis, segera saat itu diobati. Nah nanti keluarga terdekat juga ikut mengawasi pengobatannya, karena pengobatannya tidak cukup dengan 2 hari 3 hari Bapak Ibu. Pengobatannya itu bisa sampai 6 bulan bahkan bisa lebih. Syaratnya apa? Yang penting teratur minum obat. Jadi obat itu diminum setiap hari. Ada yang ikut mengawasi, kamu sudah minum obat belum? Nah itu contohnya. Kalau putus obat, misalkan dalam seminggu atau 2 minggu sudah enakan badannya, terus dia tidak melanjutkan pengobatan, itu bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Kuman TBC itu kelihatannya diem gitu, tapi ketika kita putus obat dari yang sudah ditentukan, misalnya ditentukan 6 bulan dan kita menghentikan pengobatan, itu bisa kumannya kebal dan harus obatnya diganti yang lebih tinggi ininya, spesifikasinya. Next. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya. Pada anak ada batuk-batuk juga, tapi kadang tidak ada di batuk. Makanya pada anak itu dilakukan scoring. Next. Nah ini contoh pada anak ya. Pada anak yang dicurigai menderita TB itu yang pertama, ada keluarga dekat di rumah itu yang sedang pengobatan TB atau menderita TB. Nah itu dicurigai si anak karena si anak ketularan dari orang dewasa pasti. Jadi anak dengan anak itu biasanya tidak menularkan, tapi anak pasti ketularan dari orang dewasa, bisa kakeknya, bisa yang lebih tua. Nah kemudian berat badan susah naik, itu tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian juga ada demamnya itu melemah, yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada pembesaran limfe. Jadi tadi padanya itu seperti ada rantai, ini bergerombol di sini. Itu anak itu kita curigai. Kemudian ada mungkin pembekakan tulang, pembekakan sendi. Nah itu untuk TB yang menyerang tulang. Next. Nah, tadi sudah saya sebutkan apa bahan pemeriksaannya. Bahannya ya cuma dahak ya Bapak Ibu, atau cairan lain yang dicurigai ada kuman di situ. Contohnya misalkan ada sendi buka, nah itu kita ambil cairan sendinya. Tapi paling sering TB menyerang paru-paru, makanya yang diambil dahaknya. Cara untuk mengeluarkan dahak mudah Bapak Ibu, kita tetap aja punggungnya ini kan langsung kotor. Langsung keluar dah. Nah itu akan kita periksa. Kalau memang ditemukan kuman TB, nanti akan diobati selama 6 bulan minimal. 6 bulan ya Bapak Ibu, jangan sampai stop sebelum 6 bulan. Karena nanti selama pengobatan itu akan dievaluasi.
dicek ulang darahnya, di ronsen ulang sampai dinyatakan sembuh sampai 6 bulan. Next. Nah, kalau dulu ada pemeriksaan darahnya itu mungkin diperiksa di mikroskop ya kalau dulu. Kalau sekarang pemeriksaan sudah canggih Bapak Ibu. Nama pemeriksaan TGM. Jadi lebih sensitif, lebih bagus lah intinya gitu. Next. Ini untuk mendeteksi yang saya tadi bilang kalau pasien itu sudah minum obat tapi kemudian putus obat, itu penanganan gimana? Nah itu di sini ada tuh. Jangan sampai misalkan ada keluarga kita, tetangga kita sampai putus obat bapak-bapak ibu. Soalnya kenapa? Selain pengobatannya menjadi lebih jauh, kalau misalkan masih tahap awal kan pengobatannya mungkin bisa di klinik, di puskesmas, di rumah sakit terdekat. Tapi kalau udah putus obat yang saya bilang bahaya tadi, itu di klinik puskesmas tadi nggak bisa lagi menangani, dirujuk ke Ciawi atau rumah sakit persahabatan kan jadi lebih jauh, jadi lebih repot. Oh, udah. Nah itu yang mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang sakit lutut. Kalau ada yang mau ditanyakan kalau bapak ibu kita bisa lebih interaksi ya. Yang di depan pasien. Enggak ada. Ya silakan ibu. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Noah dari Tajur Alam. Mau bertanya Pak, kalau yang positif penyakit paru-paru itu TBC bisa diobati yang lebih dekat di puskesmas bisa atau tidak? Itu aja itu pertanyaannya ya. Baik, Ibu pertanyaannya bagus sekali dari Tajur Alam itu ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya di awal Bu ya, kita bisa berobat di klinik terdekat, di puskesmas terdekat, di rumah sakit terdekat. Itu semuanya ditanggung pemerintah karena ini program pemerintah ya. Betul, bebas bayar. Walaupun Ibu tidak punya BPJS karena ini program pemerintah, kasus-kasus TB itu termasuk yang gratis Ibu. Termasuk obat-obatnya sampai 6 bulan itu gratis. Syaratnya supaya rutin minum obat itu aja. Nah kadang pasien itu sudah malas-malasan minum obat itu, padahal cuma minum saja gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan itu? Sakit 6 bulan. Nah itu bagus pertanyaannya. Target pengobatan itu 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan sudah dirasakan enak, badan sudah enak, terus dia putus obat yang saya bilang bahaya. Bahaya karena TB itu pura-puranya diam dia, tapi belum musnah. Jadi TB-nya masih ada. Ketika diputus obatnya, langsung mungkin obat-obatan tebal, nggak bisa lagi obat yang 6 bulan tadi, tapi harus obat-obat yang lebih spesifiknya lebih tinggi, dirujuk ke Ciawi, persahabatan. Kalau obatnya diputus sendiri itu nggak boleh. Bisa diulang, tapi kan ditentukan dulu ini diulang masih bisa atau tidak di klinik terdekat. Nah kalau nggak bisa dirujuk ke yang lebih tinggi begitu. Ya kalau memang masih bisa diulang, ya alhamdulillah. Tapi kan kasus itu ya akan lebih banyak yang cumanya tebal itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Temanya sesuai dengan apa yang terjadi sama anak saya ya Pak. Tentang gigi ya. Anak saya kan umur 5 tahun lebih. Terus dia bercanda sama temannya, gigi yang depannya itu patah. Apa enggak kenapa itu? Yang dimaksudkan ibu ini masalah
masalah giginya ya. Iya, Iya. giginya itu copot Iya. langsung gitu. Kalau gigi, Sedangkan dia umurnya baru 5 lebih doang. kalau gigi itu kalau masih anak itu kan ada namanya gigi susu ya. Gigi susu itu insya Allah kalau sudah tercerabut sampai akarnya dia insya Allah aman, nanti akan tumbuh gigi dewasa ya kan. Tapi kalau dia patah separuh, nah mungkin harus diambil yang sisa-sisa akarnya. Mungkin dokter Ima bisa menjelaskan derajat dokter gigi itu Pak. Ya dokter gigi itu bisa dijelaskan derajat. Kan anak saya umurnya 5 tahun lebih. Iya, terus dia bercanda sama temennya. Giginya itu langsung patah sama, maksudnya tercabut sama akarnya ya. Cuman kan kita sebagai seorang ibu kayaknya gimana, khawatir gitu. Iya. Iya. Belum. Iya. Ya, jadi untuk gigi susu itu nanti apalagi yang depan itu tadi ibu giginya gigi depan ya, gigi seri gitu ya yang paling depan. Nah gigi seri itu umur 6 tahun pasti dia akan copot. Nah jadi kalau dia udah copot mungkin dia sebenarnya sudah goyang bu. Jadi hanya ada pencetusnya aja dia jadi tambah udah copot. Tapi nanti dia akan tumbuh kalau gigi itu. Kecuali itu gigi tetap. Kalau gigi tetap itu nggak akan ada gantinya lagi. Jadi pastikan itu gigi susu. Kalau 5 tahun sih kayak masih gigi susu ya bu ya. Mudah-mudahan masih aman, insya Allah. Insya Allah masih aman. Gitu ya bu. Baik, terima kasih. Ada lagi kalau tadi dulu yang mau ditanyakan tentang sakit gigi. Jadi mungkin bisa saya ulangi sekali lagi ya. Pengobatan minimal 6 bulan, minimal. Nah itu usahakan rutin teratur dan biasanya juga kita meminta ada saudara semua yang ikut memantau. Soalnya yang tadi saya bilang Bu, kalau putus obat itu bahaya. Ya. Dok, saya mau nanya, kalau yang udah pernah berobat, terus ya selesai pengobatannya, tapi bisa mengulang lagi nggak di tempat yang lain? Ya baik, terima kasih Bapak. Dari mana Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, ketika sakit TB diobati sudah tuntas, dinyatakan tuntas itu artinya kumannya sudah tidak ada lagi, sudah tidak ditemukan lagi. Itu berarti tidak menularkan, karena kuman tidak ada. Nah, tapi kalau misalkan nih, bapak ibu kasih rabu nih, rabu itu jangan masih ada kuman nih, boleh. Kalau bapak ibu periksa dahaknya itu boleh. Nah, itu kan yang saya bilang Pak, masih batuk-batuk kan ragu nih Pak, boleh diperiksa lagi nih dahaknya, boleh. Ke klinik, ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, itu ada programnya. Nanti dikirimkan dahaknya ke situ Pak. Kalau memang masih ditemukan kumannya, berarti kuman masih ada. Diobati lagi. Nah kalau di rumah sakit ini kita punya dokter spesialis paru yang akan menentukan nanti diobatinya berapa lama lagi. Apakah kembali 6 bulan lagi, apakah ada tambahan lagi. Nah itu ya bisa dipahami ya. Tapi kalau batuk-batuk ternyata kumannya nggak ada, nah bisa jadi sebab lain. Apa bersifat dan orang ya, nah itu ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu kalau penyakit kelenjar ya, katanya termasuk TB juga Pak, benar Pak? Ya, ya. Itu kayaknya bagus ya. Tadi yang sudah dijelaskan, jadi ada TB paru, ada juga TB di luar paru. Di luar paru bisa TB tulang, TB kelenjar, TB otak pun ada TB otak. Nah, itu masing-masing pengobatannya beda-beda Bu. Itu nanti bisa memberikan obat dokter spesialis paru. Ya.
Tapi untuk di klinik biasanya donat itu yang bukan tahu akan dialihkan dirujuk ke spesialis lain. Bisa menyepakati ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih Bu, ada yang mau ditanyakan? Ada lagi bapak-bapak ibu? Kalau sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri sekian ya. Oke, semoga informasi yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama.